Nah, kira-kira nih Pak Sefrio ya, kalau misalnya peserta itu diperkenankan nggak mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau ke rumah sakit gitu ya, tanpa mereka bawa surat rujukan? Iya, tadi seperti yang kita bahas di awal ya Mbak, untuk alur layanan kesehatan itu kan kita aksesnya FKTP dulu, fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu tadi ya, baik itu puskesmas ataupun klinik, baru nanti dirujuk ke rumah sakit. Nah, untuk kalau bisa nggak ke rumah sakit ini kita tanpa surat rujukan, itu bisa, tapi khusus untuk kasus-kasus yang emergensi. Nah, bagi mungkin peserta JKN itu yang termasuk kasus-kasus emergensi, itu bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan terdekat, baik itu puskesmas, rumah sakit, klinik, itu bisa langsung akses. Kasus emergensi itu yang seperti apa sih sebenarnya Pak Sefrio? Nah, kasus emergensi itu ya kan Kecelakaan bukan? Termasuklah kecelakaan mungkin, atau dia ada gawat dan ada darurat. Mungkin seperti kasus-kasus yang kalau dia dibiarkan lama itu bisa mengancam nyawa misalnya, atau menyebabkan hilangnya fungsi tubuh misalnya. Contoh mungkin pasien yang ringan saja lah ya contohnya ya. Mungkin contohnya mbaknya kesandung di rumah gitu ya, kesandung kemudian kakinya luka perlu dijahit. Nah, itu kan termasuk emergensi. Itu bisa ditanggung di IGD. Gitu. Oh, bisa langsung ke IGD. Ya, okay. bisa langsung ke vaskes terdekat lah. Kalau terdekatnya rumah sakit silakan. Karena kan kalau kita misalnya jauh lagi harus ke FKTP, mungkin FKTP-nya tutup udah malam mungkin ya. Itu bisa langsung ke rumah sakit. Sesak napas misalnya nggak bisa bernapas, iya, bisa gitu. langsung ya. Nanti kan di rumah sakit ditentukan nih. Ini kan di rumah sakit ada triasenya, ditentukan apakah itu gawat atau tidak, apakah dia darurat atau tidak. Nah, itu nanti ditentukan di rumah sakit. Nah, kalau ternyata tidak gawat dan ternyata tidak darurat. Nah, berarti nanti kan setelah di triase disuruh pulang tuh sama rumah sakit kan. Berarti kontrolnya besok aja ke dokter gitu. Atau kalau dia langsung memang perlu dilakukan tindakan, langsung dilakukan tindakan di rumah sakit. Tapi ketika misalnya dinyatakan ini bisa untuk besok, apa di situ ditangani atau bagaimana? Apa serta-merta disuruh pulang atau kayak gimana? Kalau yang seperti itu, kalau kasusnya emergensi ya Mbak, itu kan langsung ditangani, langsung dikasih obat oleh rumah sakit. Tapi kalau berdasarkan pemeriksaan dokter, oh ini tidak perlu penanganan cepat, paling disuruh besok datang aja lagi ke FKTP untuk mendapatkan pelayanan oleh dokter untuk kontrol gitu Mbak. Yang berarti tetap dilayani dulu tuh di rumah sakit. Tapi mungkin mau diakui atau tidak, mungkin hal ini yang kadang-kadang membuat masyarakat jadi komplain ya. Iya. Saya sudah sampai di rumah sakit, saya disuruh pulang bukannya ditangani ya, gitu tapi ya. Tapi biasanya kalau kita lah misalnya kalau kita sudah malam ke rumah sakit pasti itu sudah emergensi itu gitu Mbak. Jarang tuh juga rumah sakit menolak kalau pasien sudah datang malam. Itu pasti kalaupun sesak sudah pasti yang sesak kali gitu kan kalau udah kita mau jalan malam ke rumah sakit gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contoh kasus nih Pak Sefrio ya. Jika ada pasien atau peserta JKN itu rawat inap, kemudian merasa kondisinya sudah membaik dan ingin segera pulang, namun dokternya tidak ngizinin gitu, tidak diperkenankan untuk pulang. Nah, kira-kira kita sebagai pasien sebaiknya apa sih yang kita lakukan? Ini merasa udah sehat nih, bisa pulang kan, nggak mungkin juga lama-lama di rumah sakit, mungkin dengan berbagai pertimbangan ya, tapi si dokternya belum ngizinin. Kita baiknya gimana? Tadi seperti pertanyaan pertama ya, apa saja sih yang ditanggung oleh JKN gitu ya? Yang ditanggung oleh JKN itu adalah semua yang sesuai dengan indikasi medis. Indikasi medis ini siapa yang menentukan? Itu dokter yang menentukan. Kalau dokter mengatakan kita belum bisa pulang, ya berarti belum boleh pulang. Gitu. Kita sebagai pasien ya ikuti kata dokter. Mungkin kita secara fisiknya mungkin kita merasa sudah baik, tapi mungkin dari segi fisiologisnya ya, dari segi penyakitnya kita belum boleh pulang. Mungkin kalau kita pulang mungkin nyampe rumah mungkin sesak lagi gitu ya, atau mungkin tensinya naik lagi. Mungkin kita mengatakan kita sehat pada saat itu saja, tapi dokter belum menilai secara penyakitnya itu belum boleh pulang. Nah, kalau seperti itu harus mengikuti kata dokter. Karena bagaimana Mbak? Karena nanti apabila itu kan namanya kalau kita pulang tanpa persetujuan dokter itu namanya pulang atas permintaan sendiri. Nah, kalau pulang atas permintaan sendiri ini, peserta nyampe di rumah dan dia kembali sakit lah misalnya. Tadi yang sesak tadi lah contohnya Mbak, dia merasa sudah baik. Nyampe rumah dia sesak lagi dan dibawa lagi ke rumah sakit dengan diagnosa yang sama, penyakit yang sama, otomatis masuk dia kedua ini tidak akan ditanggung oleh JKN karena dia pertama sudah menyatakan pulang atas permintaan sendiri. Oh gitu. Iya. Dalam mungkin rentang waktu satu kali berapa jam? Iya, biasanya kan itu dalam rentang waktu seminggu ya. Seminggu kalau dia balik lagi, kalau dia dengan kondisi yang sama itu tidak akan ditanggung oleh JKN. Kecuali kalau memang setelah sudah diperkenankan pulang oleh dokter. Kalau sudah pulang kemudian dokter, ternyata
ada kambuh lagi sesak nafasnya. Iya, itu boleh. Kan nanti di berkas rumah sakit ada tuh keterangan pulangnya bagaimana, apakah pulang berobat jalan ataukah pulang atas permintaan sendiri. Kan nanti peserta ini kalau pulang atas permintaan sendiri akan menandatangani inform consent. Artinya mereka setuju mereka pulang sendiri. Di situ nanti akan disampaikan juga oleh pihak rumah sakit pasti kalau Bapak Ibu pulang atas permintaan sendiri, kalau nanti terjadi kambuh lagi dengan yang sayang sama itu tidak akan ditanggung oleh JKN. Oke. Jadi pendengar dan juga Pak Merisa, ini talk show sangat bermanfaat ya untuk kita. Jadi kita paham gitu. Jadi jangan misalnya kita merasa bahwa malah meringankan rumah sakit dengan kita minta pulang gitu ya. Padahal sebenarnya menurut dokter itu belum ya. Jadi ini meluruskan banyak hal ya. Bagi yang misalnya peserta yang sedang di luar kota, itu alurnya juga seperti apa, Pak? Tadi kalau untuk alur layanan kita kan harus mengunjungi FKTP di mana tempat kita terdaftar. Seperti Mbaknya mungkin terdaftar di Puskesmas misalnya. Itu kalau untuk mendapatkan akses layanan harus terdaftarnya harus berobatnya di Puskesmas Gunung Stoli dulu misalnya ya. Nah mungkin kalau kita gimana kondisinya kalau kita itu sedang di luar kota. Mungkin saya mau pulang kampung misal, atau Bapak Ibu yang lagi dinas ke Medan misalnya. Nah kalau itu misalnya sakit, kalau emergensi silakan langsung ke IGD terdekat, mau itu rumah sakit ataupun di puskesmas atau klinik pertama. Tapi ini bukan emergensi. Saya pengen mungkin sakitnya tidak yang emergensi, itu bisa mengakses FKTP terdekat di mana Bapak Ibu berada. Bagi yang berada di luar kota itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Itu ada di peraturan presiden ya Mbak. Artinya kalau Mbak misalnya nanti sedang dinas ke Medan, kalau sakit ya datangi saja klinik atau puskesmas yang terdekat di mana Mbaknya dinas. Jadi diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Oke, baik. Nah apa hanya persalinan yang ditanggung JKN itu hanya operasi sesar? Kalau untuk persalinan itu semua ditanggung oleh JKN, mau dia normal, persalinan normal ataupun operasi sesar itu ditanggung oleh JKN sesuai dengan indikasi medis. Gitu. Untuk persalinan itu bisa di FKTP. Jadi kalau untuk Bapak Ibu ya mungkin yang ngerasa kalau persalinan itu harus dengan spesialis, sebenarnya tidak. Kalau dengan kondisinya dapat ditangani oleh bidan atau dokter umum itu bisa di puskesmas ataupun klinik yang ada dokter bidan atau dokternya. Kalau setelah mungkin berdasarkan hasil pemeriksaan itu diperlukan tindakan operasi sesar, ya itu baru dilakukan oleh dokter spesialis di rumah sakit. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini peserta kalau misalnya ingin mengajukan kacamata misalnya, itu alurnya juga seperti apa Pak? Nah, kalau untuk kacamata ini sendiri kan dia merupakan bantuan tambahan untuk peserta JKN. Untuk alurnya itu pertama peserta tetap harus mendatangi FKTP dulu. Dokter di FKTP, nanti dokter FKTP akan merujuk ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit itu akan dirujuk pastinya ke dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata ini akan memeriksa nanti berapa ukuran kacamata yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, mungkin informasi saja mungkin kepada pendengar pada hari ini, untuk yang kebanyakannya adalah yang orang tua nih, kacamata baca ya. Nah, kacamata baca itu tidak ditanggung oleh JKN. Yang ditanggung itu misalnya kayak presbiopi, artinya yang rabun dekat, rabun jauh itu ditanggung. Tapi kalau yang kacamata baca itu tidak ditanggung oleh JKN. Apalagi kacamata fashion ya. Iya. Nah, nanti dokter akan mengukur nih ukuran dioptrinya berapa kebutuhan kacamatanya, dan itu minimal 0,5. Artinya kalau masih di bawah 0,5 itu tidak bisa pakai JKN gitu ya. Nah, setelah diresepkan kacamata oleh dokter spesialis, setelah dicek legalitasnya, itu akan dapat mengambil kacamata di optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk biayanya sendiri itu ada plafonnya kalau khusus kacamata. Tapi kalau layanan di rumah saya nggak ada plafon ya, tanpa iur biaya. Tapi kalau ke kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak itu ada biaya maksimalnya yang ditanggung oleh JKN. Seperti untuk kelas 1 itu 330. Nah, kelas 2 220. Nah, untuk yang kelas 3 itu 165. Itu maksimal. Jadi boleh nih ngambil kacamatanya yang mana saja sesuai dengan resep tadi dokter ya. Mungkin yang kalau untuk lensa mungkin sama ya. Mungkin untuk gagang kacamatanya mungkin mau yang bagaimana atau apa itu gitu ya. Bisa, tapi yang ditanggung hanya JKN itu sesuai dengan kelasnya tadi. Kelas 1 330, kelas 2 220 dan kelas 3 165. Jadi selisihnya kita bayar. Selisihnya dibayar, ya? iya. Oke.
Nah ini JKN menanggung biaya transportasi enggak, ya kan? Nah masyarakat misalnya dari pelosok untuk ke sini kan mereka harus ya naik transportasi umum misalnya, itu kan keluar duit itu biasanya. Atau misalnya kita merujuk ke Medan, nah itu transportasi misalnya kita naik pesawat atau seperti itu ditanggung nggak kira-kira? Kalau untuk JKN tidak menyanggung biaya transportasi ya Mbak ya, karena hanya menanggung biaya pelayanan kesehatannya saja gitu. Tapi tadi sedikit ya tentang biaya transportasi ini mungkin seperti kita di sini lah ya, kita kan banyak kepulauan ya, misalnya pulau lah gitu, mungkin dari Pulau Telo mungkin mau ke rumah sakit gitu ya, itu untuk transportasi itu tidak ditanggung oleh JKN. Nah, tapi mungkin ada program-program tertentu lah nanti mungkin kita yang mendekatkan pelayanan kesehatan itu nanti ke peserta kita yang jauh-jauh itu nanti ada program-program tersendirinya gitu Mbak. Oke. Baik, mendengar semakin menarik ya